Pagi, hari ini tanggal 4 Desember 2025, jam 5 pagi lewat. Sebenarnya perut tadi agak agak keroncongan, tapi aku kok muncul pemikiran baru seperti ini. Setiap orang itu tahu, ngerti kalau mau menurunkan berat badan atau lemak tubuh, kalau mau fat loss, mau menurunkan lemak perut, menurunkan lemak di lengan dan paha, pokoknya menurunkan lemak di seluruh tubuh itu harus kalori defisit. Dan kalori defisit itu seperti apa? Pilihlah karbohidratnya yang kompleks, yang dikukus, yang tidak digoreng. Jangan ada processed food, jangan ada tepung-tepungan, gula, apalagi proteinnya diperbanyak, dan sebaiknya jangan digoreng, jangan tanpa minyak, pokoknya kukus-kukusan lah juga proteinnya, telurnya telur rebus gitu. Semua orang tahu itu, semua orang tahu ilmu nutrisi itu. Atau kalau misalnya mau memilih yang bebas makan gorengan tapi karbohidratnya dihilangkan, kecuali karbohidrat dari serat, dari sayuran hijau. Semua orang juga tahu kalau beras merah lebih baik daripada nasi putih. Beras merah memang kalorinya sama atau lebih tinggi dari nasi putih, tapi seratnya tinggi dan sangat sehat untuk pencernaan, sangat baik untuk tubuh. Semua orang juga tahu itu. Semua orang tahu kalau jajanan yang bertepung, mie, roti, kue, apalagi yang manis-manis, itu tuh akan meningkatkan lemak tubuh. Semua orang juga tahu itu. Masalahnya, ada orang yang dia bisa bertahan seumur hidup dengan makanan sehat, ada juga yang enggak. 1, 2, 3 bulan berhasil turun berat badannya, habis itu naik lagi berat badannya karena bablas lagi dietnya. Itu aku rasa berkaitan dengan psikologis, karena escaping atau coping mekanismenya, cara dia numbing, cara seseorang itu lari dari stres, meredakan stresnya itu dengan makanan dan cemilan, apalagi kayak snack-snack, ciki-ciki, coklat bar, semuanya itu tempat pelarian dia karena itu comfort food buat dia. Rasa nikmat di lidah sampai tenggorokan, di setiap indera pengecapannya, dari teksturnya juga crunchy, mungkin lembut, hangat, dingin, manis, asin, gurih, itu adalah rasa nyaman yang bisa kita dapatkan dengan cepat dan murah. Artinya kalau kita udah terbiasa kayak gitu akan sulit sekali mencari coping mekanisme yang lain kalau stres. Belum lagi ada misalnya peningkatan kortisol, lemak tubuh meningkat. Hormon stres itu kan kortisol, kurang tidur, tidur terlalu malam, mungkin banyak pikiran, banyak marah, banyak cemas, itu meningkatkan hormon kortisol. Belum lagi lelah fisik karena sibuk. Itu hormon kortisol meningkat, banyak makan tepung dan gula, insulin meningkat, itu bakalan susah sekali lemak tubuhnya hilang. Berat badan bakalan stuck. Semua orang tahu itu, aku juga tahu. Tapi kenapa susah sekali buat bertahan diet? Ya, itu situ misterinya. Aku berpikir pagi ini aku udah bisa membatasi diri atau punya boundaries terhadap orang-orang yang annoying atau bakalan mengambil energiku, yang bakalan menyerap energiku, yang mengganggu kedamaianku. Aku bisa cut off dari orang-orang itu. Aku bisa menetapkan boundaries sama orang-orang terhadap sosial media. Aku udah punya filter. Oh, ini konten yang aku mau tonton. Oh, aku konten yang begini aku nggak mau tonton. Aku udah mulai bisa itu dalam setahun ini, dalam beberapa bulan inilah terutama. Nah, kenapa aku nggak terapin itu juga ke makanan? Gimana kalau aku terapin itu juga ke makanan? Punya boundaries, menghargai diri sendiri, punya self love terhadap diri sendiri, terutama tubuh ini, jasmani ini yang perlu nutrisi yang baik. Karena aku udah punya boundaries terhadap informasi dan juga teman, orang. Aku tidak ambil hati lagi sama sikap orang yang kurang menyenangkan. Artinya aku sudah bisa menjaga kedamaian diri. Dan aku sudah mulai tahu hack-hacknya cara uh, meregulasi nervous system. Gimana kalau aku terapin itu juga ke makanan? Oke, ini baru pertama kali aku muncul ide untuk makan makanan sehat lagi di pagi hari. Biasanya keinginan untuk makan makanan sehat itu munculnya di malam hari ketika mau tidur. Biasanya besoknya nggak bakalan terlaksana. Besoknya bakalan binging langsung sarapan nasi kuning. Aku bukan bilang nasi kuning itu nggak sehat, tapi nasi kuning itu kalau aku makan pagi ya jam 11 udah lapar lagi, makan yang lain lagi. Ketika di pagi hari udah makan yang berlemak, maka akan memancing makan makanan yang tidak sehat sepanjang hari. Biasanya aku kayak gitu. Bukan begitu ya, mindset ingin makan makanan sehat karena membenci tubuh sendiri yang masih gendut. Itu biasanya nggak bakalan lama, itu bakalan backfire dan jadi bumerang, dan bakal aku jadi tambah rakus di kemudian hari karena aku seperti membenci diriku sendiri. Nah, sekarang pagi ini gimana kalau aku terapin aja pemikiran aku yang sekarang udah bisa menetapkan batasan-batasan di dalam hidupku dalam aspek lain selain makanan, dan aku nggak punya masalah sama latihan beban. Artinya aku sudah setahun ini bisa mempertahankan untuk tetap konsisten latihan beban, nge-gym lah. Kenapa aku nggak konsisten untuk diet? Karena aku menyadari bahwa numbing, snacking, escaping itu aku ke makanan. Tapi alhamdulillah udah 1 minggu ini aku mulai mindful untuk makan. Aku mulai sadar
oh aku ini kenyang, oh kalau aku kenyang kok pengen ngemil lagi, ternyata aku lagi stres, lagi banyak tugas kantor yang belum selesai, itu bawaannya biasanya pengen ngemil dan makan lebih banyak. Bismillah, mulai hari ini aku akan makan makanan defisit kalori lagi, yang tinggi serat, yang tinggi protein. Doakan ya, semoga bisa bertahan. Update-nya nanti insya Allah kalau sudah ada perubahan badanku, nanti aku update sebulan lagi atau 2 bulan lagi. Oke, terima kasih. Bye bye.